Belajar bahasa Inggris dari film Hotel Transylvania. Nah, ini salah satu film animasi yang keren banget, guys. Dan aku pribadi juga rekomen kamu untuk belajar bahasa Inggris dari film-film animasi yang kayak gini. Dan seperti biasa, kita bakal coba bedah bahasa Inggris dari film ini. Mulai dari vocabulary, pengucapan, grammar, dan lain-lain. So, nggak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Hey kids, reel it in. You're only supposed to make mom and dad miserable. Now, is that any way to behave? This is a hotel, not a cemetery. Sorry, Uncle Jack. Nah, tadi ayahnya ini bilang ya guys, "Hey kids, reel it in." Jadi, expression reel it in digunain untuk menenangkan suasana atau menenangkan seseorang. Nah, karena di sini anak-anaknya pada berkeliaran, ayahnya bilang, "Hey kids, reel it in." Anak-anak tenang gitu maksudnya. Jadi karena anak-anaknya pada keluyuran ya guys, makanya ayahnya bilang gitu. "You're only supposed to make mom and dad miserable." Karena anak-anaknya pada bandel, jadi ayahnya bilang, seharusnya anak-anaknya ini cuma ngerepotin ibu dan ayahnya aja, jangan ngerepotin orang lain gitu maksudnya. Jadi dia bilangnya, you're only supposed to make, kamu seharusnya hanya membuat mom and dad miserable, ibu dan ayah yang menderita. Maksudnya cuma nyusahin ibu dan ayah aja, jangan susahin orang lain gitu guys. Nah, di sini ada kata yang keren yaitu supposed to. Nah, ini artinya seharusnya. Jadi sama dengan should ya guys. Dan kalau kamu yang mau level up skill bahasa Inggrisnya, bisa pakai kata supposed to daripada cuma pakai kata should terus ya guys. Contoh kalimat lainnya kayak gini. You're not supposed to do that to him. Kamu tidak seharusnya melakukan itu kepadanya. Gitu. So, kalau kamu punya contoh lain, coba tulis di komentar ya. Nanti kita diskusi. Nah, satu lagi untuk kata miserable ini artinya menderita. Atau kita juga bisa bilang sengsara gitu ya guys. Nah, terus si vampir ini bilang, no, no. Cuman di sini subtitlenya salah bikin ya guys. Dia bikinnya no, bukan no. Nah, terus dia bilang, is that any way to behave? Nah, kalau kita artikan secara baku, ini artinya, apakah itu caranya bertingkah laku? Jadi behave itu artinya tingkah laku ya guys. Atau bertingkah laku. Nah, kan si vampir ini negor anaknya ini ya. Terus dia bilang, this is a hotel. Ini tuh hotel. Not a cemetery. Bukan kuburan atau bukan makam gitu guys. Jadi cemetery itu artinya kuburan atau makam ya. Hey kids, reel it in. You're only supposed to make mom and dad miserable. Now, is that any way to behave? This is a hotel, not a cemetery. Sorry, Uncle Jack. Drac, how are you? Wayne, my old friend. Couldn't wait for this weekend. Always great to be out of the shadows for a couple days. The family looks beautiful. Let me just clean up their filth. Nah, barusan dia bilang, Drac, how are ya? Nah, jadi ini cara gaul untuk bilang you ya guys. Dia cuma bilang ya. Jadi how are ya? Artinya apa kabar gitu. Nah, terus si Draculanya bilang, Wayne, my old friend. Wayne, teman lamaku gitu. Jadi old friend itu artinya teman lama ya guys. Nah, di sini ada expression yang sering banget dipakai di bahasa Inggris, yaitu couldn't wait for something. Nah, jadi ini expression yang kita gunain untuk ngungkapin kalau misalkan kita udah nggak sabar untuk sesuatu. Nah, contohnya di sini dia bilang, couldn't wait for this weekend. Udah nggak sabar nih nunggu minggu ini gitu guys. Jadi ceritanya di film ini bakal ada acara gitu ya guys. So, makanya dia bilang kayak gini, couldn't wait for this weekend. Udah nggak sabar nih nungguin acara minggu ini gitu guys. Nah, untuk contoh lainnya, I couldn't wait for One Ok Rock concert in Jakarta. Aku nggak sabar untuk nungguin konser One Ok Rock di Jakarta. Misalkan kayak gitu guys. Nah, kebetulan aku suka One Ok Rock ya guys. Kalau kamu yang nonton ini ada yang tahu One Ok Rock nggak? Tulis di komentar ya. Nah, terus temannya ini bilang, always great to be out of the shadows. Always great itu bukan selalu senang ya guys. Tapi maksudnya di sini senang banget gitu. Senang banget keluar dari bayangan. Maksudnya bayangan di sini kegelapan ya guys. Jadi mungkin karena mereka biasanya tinggal di kegelapan gitu ya. Jadi pas nyampe di hotel ini terang, mereka senang banget gitu. Nah, terus dia bilang, for a couple days, untuk beberapa hari. Jadi untuk bilang beberapa itu nggak selalu some ya guys. Teman-teman juga bisa bilang a couple atau a couple of. Nah, contoh lainnya teman-teman bisa bilang, I need a couple of cookies. Aku butuh beberapa kue gitu. Nah, sekarang udah tahu kan untuk bilang beberapa itu nggak selalu some. Teman-teman juga bisa bilang a couple of. Nah, coba tulis contoh kalimat versi kamu di komentar, nanti kita diskusi. Nah, terus si Dracula ini bilang, the family looks beautiful. Artinya di sini, keluargamu tampaknya baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Jadi maksudnya bukan cantik ya guys di sini. Let me just clean up their filth. Let me artinya biarkan aku
Just clean up their filth. Just di situ hanya untuk penekanan aja ya guys. Jadi kalau teman-teman ngikutin konten-konten aku yang sebelumnya, ini banyak banget nih ketemu just yang kayak gini, yang fungsinya cuma sebagai penekanan aja. Clean up their filth, membersihkan kotoran mereka. Jadi filth itu artinya kotoran ya guys. Drac, how are you? Wayne, my old friend. Couldn't wait for this weekend. Always great to be out of the shadows for a couple days. The family looks beautiful. Let me just clean up their filth. Augustus Porridge Head, come on! Does that look like Frankenstein's head? Hey, Drac, buddy, what's going on with your cape there? What do you mean? Who pinched me? Augustus Porridge Head, come on. Augustus sama Porridge Head ini nama karyawannya ya guys. Jadi bukan Agustus sama kepala bubur ya. Terus dia bilang, come on. Ayolah gitu. Does that look like Frankenstein head? Apakah itu look like, terlihat seperti Frankenstein head? Kepalanya si Frankenstein gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kata look di sini. Mungkin aku udah pernah cerita tentang ini di konten aku beberapa bulan lalu. Nah, jadi aku bakal coba review ya guys. Nah, jadi masih banyak banget nih yang nganggep kalau look itu artinya melihat. Sebenarnya bukan ya guys. Look itu artinya terlihat. Nah, contohnya di sini look like, terlihat seperti. Contoh lainnya orang-orang biasa bilang you look beautiful, kamu terlihat cantik. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bilang melihat, itu bahasa Inggrisnya look at. Karena kata look ini bisa beda-beda arti ya guys, tergantung dari kata sesudahnya. Kalau misalkan kita bilangnya look at, itu artinya melihat. Contohnya, I look at you, aku melihatmu. Kalau misalkan kita bilangnya look for, itu artinya mencari. Contohnya, I look for my pen, aku mencari penaku. Kalau kita bilangnya look after, itu artinya merawat. Contohnya, I have to look after my mom. She's getting sick. Aku harus merawat ibuku. Dia sedang sakit. Gitu guys. Jadi kata look itu sebenarnya artinya terlihat. Dan kalau kita tambah kata sesudahnya, itu artinya bisa beda-beda. So, semoga kamu paham dan coba tulis contoh kalimat versi kamu di bawah. Nanti kita bakal coba diskusi. Oke, lanjut. Temennya bilang, Hey Drac, buddy, what's going on with your cape there? Jadi kalau teman-teman lihat di sini jubahnya keangkat gitu ya guys. Makanya temennya nanya, what's going on with your cape there? Apa yang terjadi dengan jubahmu di sana gitu. Jadi cape itu artinya jubah ya guys. Nah terus dia bilang, what do you mean? Apa maksudmu? Atau bisa juga kita artiin, emang kenapa sama jubahku gitu guys. Nah terus dia bilang, who pinched me? Siapa yang mencubitku gitu guys. Nah jadi pinch itu artinya mencubit ya guys. Augustus Porridge Head, come on! Does that look like Frankenstein's head? Hey, Drac, buddy, what's going on with your cape there? What do you mean? Who pinched me? So what's up, Drac? The hotel is looking off the hook. Hey, guys, watch this. Nah, terus temennya yang baru datang ini nyapa ya, guys. So, what's up, Drac? Ya, ini expression untuk nanyain kabar ya, guys. Ini cara lain selain how are you, how is it going. Teman-teman juga bisa bilang what's up, tapi ini khususnya ke teman-teman kita aja ya, guys. Nah, di sini ada slang yang keren banget nih. Dia bilang, the hotel is looking off the hook. Hotelnya terlihat keren banget. Jadi, off the hook ini artinya keren banget ya, guys. Nah, contoh lainnya kita juga bisa bilang, this concert is off the hook. Konser ini keren banget gitu, guys. Nah, terus si Frankenstein ini bilang, hey guys, watch this. Hey guys, lihat ini gitu. Jadi dia mau nunjukin sesuatu ya, guys. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai expression ini kalau misalkan pengen nunjukin sesuatu. Misalkan itu gerakan yang baru kita pelajari, atau ada hal baru yang mau kita tunjukin ke seseorang ya, guys. So what's up, Drac? The hotel is looking off the hook. Hey, guys, watch this. Dad, 30 years ago you promised. I remember we were both eating mice and you specifically said that you gave me your word. Nah, barusan si Mavis ini bilang, Dad, 30 years ago you promised. Jadi cerita dia lagi ngomong sendiri ya, guys. Dia pura-pura ngomong ke ayahnya gitu. Dia bilang, 30 tahun lalu, 30 years ago, you promised. Kamu berjanji. Jadi di sini dia pakai verb 2 dari promise, yaitu promised. Karena dia janjinya di masa lalu ya, guys. Jadi berkali-kali aku ingetin, kalau kita cerita masa lalu, kita pakai verb 2 ya, guys. Nah, kan ayahnya janji. Nah, terus dia bilang, I remember, aku ingat, when we were both eating mice. Jadi di sini sebenarnya ada when ya, guys. Cuman nggak ketulis di subtitlenya. Jadi, when we were both, ketika kita berdua, both itu artinya berdua ya, guys. Eating mice, makan tikus. Jadi karena dia Dracula ya, guys. Bisa aja makan tikus gitu.
And you specifically said, dan kamu waktu itu benar-benar bilang, jadi specifically di sini cuma penekanan aja ya guys, yang artinya benar-benar. That you gave me your word, bahwa kamu memberikanku kata-katamu. Maksudnya di sini bahwa kamu berjanji. Jadi kata lain dari promise itu kita bisa bilang give my word atau give your word. Contoh lainnya kayak gini, misalkan kita mau janji sama seseorang, kita bisa bilang I give you my word. Aku memberikanmu kata-kataku, maksudnya kita janji sama dia. I give you my word. Oke guys? Dad, 30 years ago you promised. I remember when we're both eating mice and you specifically said that you gave me your word. Wait, what? I said you can go. You're just playing with me. No, 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 no. You're old enough to drive a hearse now. You're old enough to make your own choices. You can go. Holy rabies! Holy rabies! Nah, jadi ceritanya si Mavis ini nggak boleh keluar rumah ya guys. Tapi kali ini udah dibolehin sama ayahnya. Terus dia kaget dan bilang, wait, what? Nah, jadi teman-teman bisa ngomong kayak gini ya. Kalau misalkan kita kaget sama omongan seseorang. Nah, terus ayahnya bilang, I said you can go. Aku bilang, kamu boleh pergi. Nah, jadi untuk di konteks kayak gini aku masih sering nemu kesalahan ya guys. Kita sering bilang, I say you can go. Padahal seharusnya kita bilangnya I said. Contoh lainnya, misalkan kita lagi menceritakan sesuatu nih ke teman kita. Terus di bahasa Indonesianya kita bilang kayak gini. Dia tadi bilang kalau dia akan datang ke sekolah, misalkan kayak gitu. Nah, kita masih sering bilang, she say she will go to school. Padahal seharusnya, she said she will go to school, gitu guys. Jadi kita pakai verb 2 dari say, yaitu said. Dan pengucapannya juga bukan said ya guys, tapi said. Nah, terus karena nggak percaya, si Mavis ini bilang, you're just playing with me. Kamu hanya menggodaku kan, gitu. Jadi playing with me itu artinya menggodaku. Jadi playing with seseorang itu artinya menggoda. Nah, terus ayahnya bilang, no, no, no. You're old enough to drive the hearse now. You're old enough itu artinya kamu udah cukup tua. Atau udah cukup dewasa maksudnya. Jadi kita bisa gunain kata enough yang artinya cukup ini ya guys, di konteks yang kayak gini. Contoh lainnya kita bisa bilang, your car is good enough. Mobilmu cukup bagus gitu guys. Nah, kalau kamu punya contoh apa nih, tulis di komentar ya. Nah, jadi dia bilang kamu udah cukup dewasa to drive a hearse now. Mengendarai hearse itu artinya mobil jenazah gitu ya guys. Jadi mungkin karena mereka Dracula mobilnya ini ya guys ya. You're old enough to make your own choice. Kamu sudah cukup dewasa to make your own choice. Untuk membuat your own choice. Pilihanmu sendiri. Jadi choice itu artinya pilihan ya guys. Kalau misalkan kita bilangnya choose, itu artinya memilih. Kalau choice itu artinya pilihan. Nah, di sini ada expression yang keren banget ya guys. Dia bilangnya holy rabies, holy rabies. Ini sama artinya dengan biasa kita dengar oh my god gitu guys. Jadi ungkapan yang seneng banget gitu. Nah, jadi teman-teman juga bisa pakai kayak gini ya guys. Kalau misalkan kita seneng banget, kita bisa bilang holy rabies. Oke, dipakai ya. Wait, what? I said you can go. You're just playing with me. No, 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 no. You're old enough to drive a hearse now. You're old enough to make your own choices. You can go. Holy rabies! Holy rabies! Look, honey, I know you're excited, but everyone has gone to great lengths to come see you on your birthday. I know. They always do. Nah, tadi si Drake ini bilang, look. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kegunaan look selain untuk melihat ya guys. Nah, ini kita pakai kalau misalkan kita mau ngomong serius sama seseorang, kita bisa bilang dulu sebelum kita ngomong, look. Jadi kayak di bahasa Indonesia kita bilangnya, dengarkan baik-baik, kayak gitu guys. Nah, jadi dia di sini mau ngomong serius ya guys. Terus dia bilang, look, honey, I know you're excited. Sayang, maksudnya ke si Mavis ini ya guys. I know you're excited. Aku tahu kamu excited. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya arti excited ini. Excited ini artinya bersemangat banget gitu guys. Nah, karena dari awal tadi cerita itu banyak banget tamu dari jauh yang datang ke sini, ayahnya ini bilang, but everyone has gone to great lengths. But everyone, tapi semuanya, maksudnya tamu-tamunya tadi, has gone to great lengths. Maksudnya di sini, sudah pergi, maksudnya itu sudah pergi ke tempat mereka ya guys. To great lengths, dari jarak yang sangat jauh. Jadi lengths itu artinya jarak, atau kita juga bisa artiin panjang ya guys. Dan teman-teman lihat di kata has gone, has di situ artinya sudah atau telah. Dan kalau teman-teman mau kasih kata kerja setelah itu, kita harus pakai verb 3. Nah, jadi kita bukan bilangnya has go ya guys. Karena go itu verb 1,
Kalau untuk bilang sudah, kita itu harus pakai have atau has, dan setelahnya kita kasih verb 3. Jadinya, has gone. To come see you on your birthday. Untuk datang melihatmu di pesta ulang tahunmu, gitu guys. I know they always do. Aku tahu. They always do. Mereka selalu melakukan. Maksudnya selalu datang ke pesta ulang tahunnya dia gitu ya guys. Look, honey, I know you're excited, but everyone has gone to great lengths to come see you on your birthday. I know. They always do. Oke, itu aja untuk video hari ini. Aku harap teman-teman suka. Dan jangan lupa like dan subscribe kalau kamu suka konten-konten yang kayak gini.